Apa yang terlintas di pikiran kalian semua tentang Honda CBR? Modelnya yang futuristik, DOHC-nya yang menawan, atau mungkin slogan Hello Kitty-nya? Yamete kudasai. Bentar deh, kenapa jadi Hello Kitty ya? Honda CBR sendiri merupakan lini motor sport dari Honda yang telah mempunyai nama besar dan sejarah yang begitu panjang. Bagi kalian yang mencintai nama CBR, tentu saja tidak asing dengan istilah Fireblade. Nah, Fireblade sendiri identik dengan Honda CBR, khususnya di kelas flagship 1000cc. Selain dari aspek teknisnya, satu hal yang membuat saya penasaran adalah bagaimana CBR Fireblade ini lahir. Di kesempatan kali ini, mari kita mengulik sejarah panjang Honda Fireblade dan sang maestro nyantrik penciptanya, yaitu sang Tadao Baba. Sebelum membahas jauh tentang Honda Fireblade, kalian harus tahu nih, siapa sebenarnya dedengkot yang berhasil menciptakan motor yang satu ini. Well, here's the one and only Tadao Baba. Tadao Baba-san adalah seorang yang berhasil menciptakan sepeda motor revolusioner dari Honda tersebut. Kisah Tadao Baba dan Fireblade dimulai ketika Baba-san menjadi karyawan Honda Corporation ketika usianya menginjak 18 tahun atau tepat setelah lulus SMA pada tahun 1962. Di usianya yang begitu belia, siapa yang pernah menyangka jika Baba-san akan melahirkan Fireblade ini? Pada masa awal karirnya, Baba-san bertugas sebagai operator pembuatan crankcase dan silinder head di Honda Motor Corp nih. Sebuah posisi yang jauh dari apa yang dia impikan. Baba-san sendiri mempunyai impian menjadi pembalap penguji motor Honda di Honda Motor Corporation. Karena kebutuhan akan sumber daya dalam menghadapi persaingan pasar pada tahun 65-an, Honda singkatnya kekurangan sumber daya. Nah, Baba-san ini merupakan salah satu kandidat untuk mengisi kekosongan sumber daya tersebut. Singkatnya lagi, dalam waktu 3 tahun Baba-san menjadi test rider Honda dan dikenal mumpuni. Hal ini pun semakin menguat ketika Baba-san berhasil memenangkan balapan domestik 125cc menggunakan Honda pada tahun 1970. Apa yang dilakukan oleh Baba-san pun memancing sang dedengkot Honda Corporation, yaitu Soichiro Honda untuk memanggil Baba-san. Soichiro Honda pun menempatkan Baba-san masuk sebagai deputi R&D Honda Corporation pada tahun 1975, di mana dia akan menghabiskan sepanjang karirnya di divisi ini. Satu hal yang membuat Mamang Soichiro kepincut sama Baba-san tak lain dan tak bukan karena memiliki banyak kesamaan. Seperti sama-sama nggak mengenyam bangku kuliah, sama-sama belajar mesin secara otodidak, jadi deh si Mamang Soichiro mantap merekrut Tadao Baba. Hubungan ini pun terjalin dengan sangat manis. Puncaknya ketika tahun 1985, Honda mempercayakan Baba-san sebagai salah satu bagian dari tim development Honda. Proyek tersebut adalah proyek Superbike flagship yang kelak akan disebut secara luas sebagai Fireblade nih. Nah, Baba-san pun tidak sendirian dalam menggarap proyek ini. Adalah Yoichi Uguma yang dikenal secara luas sebagai pimpinan tim balap Honda GP NSR 500 bersama Eddie Spencer. Namun karena tekanan kompetisi yang diberikan kubu Yamaha, tim prinsipal Honda ini pun harus kembali fokus dan meninggalkan proyek Superbike flagship tersebut ke tangan Baba-san pada tahun 1987. Sebagai tahap awal pembangunan Superbike flagship, Baba-san sendiri cenderung tidak gegabah dan buru-buru dalam menemukan racikan untuk motornya tersebut. Dengan pengalamannya sebagai test rider, Baba-san mencoba mengumpulkan data-data dari motor-motor kompetitornya. Motor-motor seperti Suzuki GSX-R 1000, Yamaha FZX-R 1000, bahkan Kawasaki Z1R 1000cc. Satu hal yang ditemukan oleh Baba-san adalah motor-motor itu tuh memang cepat, tapi susah dikendalikan. Kayak celeng mungkin ya, ucapnya. Melirik dari kekurangan tersebut, tercetuslah ide bahwa motor Honda yang akan dirilis nanti akan menepis stigma motor cepat namun celeng tersebut. Kelak penggabungan dari konsep kencang namun easy to use inilah yang melandasi konsep total control pada produk-produk Honda yang akan dirilis. Baba-san pun memulai proyeknya. Satu hal yang dia mulai adalah pemilihan mesin. Setelah sebelumnya Yoichi Uguma telah bergabung dan mengajukan konsep motor dengan kapasitas 750cc, namun karena fokusnya yang kembali ke MotoGP, maka proyek mesin yang dibawa oleh Yoichi Uguma ini pun tidak dilanjutkan. Nah, Baba-san memilih mesin yang telah ditinggalkan tadi, lalu mulai mengembangkan mesinnya. Mesin yang dikembangkan oleh Oguma-san memang bagus nih, namun cenderung royo di RPM bawah. Ya tipikal motor-motor pada zaman segitulah.
Maka Babasan mengajukan permintaan pada tim engine Honda untuk melakukan stroke up. Hal ini pun dilakukan demi mengejar akselerasi bawah motor ini. Kapasitasnya pun sendiri membengkak dari 750 cc di awal proyek menjadi 893 cc. Ya, meskipun membengkak namun power motor ini pun meningkat dan problem putaran bawah pun menghilang. Tapi peningkatan kapasitas motor ini pun meninggalkan sebuah problem yang cukup dilematik dan membuat pusing divisi HRD yang dipimpin oleh Babasan ini nih. Nah, karena secara meningkatkan kapasitas mesin, otomatis bobotnya pun akan menambah. Babasan sendiri memberikan target bobot motor ini tak boleh lebih berat dari 190 kg. Ya, setara Moge 600 cc yang bisa dikatakan membuat orang pada pusing di kala tersebut. Solusinya pun tim engineering Honda mulai memikirkan memangkas banyak part di motor ini nih. Misalnya velg yang rada absurd, di mana velg depan memiliki size ring 18 dan belakang ring 17, sasis aluminium swing arm serta front teleskopik spesial dari Showa. Suspensinya sendiri kelihatannya ala-ala USD ya, sebab Babasan sendiri nggak mau dianggap ketinggalan zaman atau kolot dengan inovasi. Ya, hasilnya justru bikin semua orang di Honda pun tercengang. Yups, mereka berhasil membuat motor ini dengan bobot hanya 180 kg, lebih ringan 5 kg dari standar yang diterapkan oleh Babasan. Setelah jadi dan diturunkan ke lintasan Shizuoka pada tahun 1989 untuk dites, Superbike flagship ini pun sukses ngacangin hampir semua Superbike di kala tersebut. Satu hal yang gak akan pernah dilupakan oleh siapapun pada proyek tersebut adalah motor tersebut melampaui ekspektasi dan cenderung meloncat dari teknologi di zaman tersebut. Nah, berhubung motor Honda tersebut dites di sirkuit Shizuoka, si Mamang Babasan ini yang punya background sebagai tes rider mungkin ya, gak ketinggalan ikut ngetes motor yang dibuatnya sendiri. Lucunya lagi, karena dia ngerasa tersaingin sama tes driver muda, dia jadi memaksakan diri dan akhirnya jatuh beberapa kali dengan motor yang didevelopnya sendiri. Namun hal tersebut pun tak mengurangi semangat Babasan. Honda sendiri pun resmi memperkenalkan Honda CBR Fireblade generasi pertama pada tahun 1992. Generasi pertama ini dikenal luas sebagai Honda CBR 900RR Fireblade. Nama Fireblade sendiri ini sebenarnya hasil kesalahan translate sih, di mana Babasan ingin menggunakan kata lightning sebagai penamaannya. Tapi entah kenapa karena kesalahan translate, kata lightning di Perancis malah jadi Fireblade nih di Jepang. Semacam ketidaksengajaan yang akhirnya terus dipertahankan hingga motor ini dirilis. Dan nama Fireblade pun terus menghiasi variasi flagship Honda tersebut. Fakta unik lainnya nih, dari motor ini adalah hadirnya banyak lubang di bagian samping dan atasnya. Tapi ketika ditanya oleh wartawan ketika perilisan Fireblade ini, si Mamang Babasan ini sambil ngudut santai bilang, cuman biar kelihatan keren aja sih. Aslinya sih karena Babasan terinspirasi oleh bentuk fairing baru Honda NSR 500 yang didesain langsung oleh seniornya, yaitu Yoichi Oguma. Ya, semacam nggak mau kalah lah ya, semangat rivalitas mungkin. Fireblade ini pun menandai era Superbike yang meninggalkan kesan bodi gambot dengan performa yang celeng. Fireblade sendiri sukses menampar pantat pabrikan-pabrikan lain untuk memulai mendevelop ulang motornya masing-masing nih. Gimana enggak? Fireblade sendiri menjadi motor dengan dimensi dan kubikasi kompak yang membuat motor lain serasa barongsai yang sedang berjalan. Sayangnya momen perilisan Fireblade ini pun tak sempat disaksikan oleh sang dedengkot Honda Motor Corporation yaitu Soichiro Honda. Hal ini karena Soichiro Honda harus meninggal dunia di tahun 1991. Setelah generasi pertamanya, Honda CBR Fireblade pun tak mengalami banyak perubahan. Ya, walaupun sempat menambah kubikasi seperti menjadi 919 cc, 929 cc, dan 954 cc, namun rasio berat mesin dan bodi tak banyak berubah. Hal ini pun dilakukan Honda demi tetap menjaga legasi Fireblade dengan filosofi total control. Namun akhirnya Fireblade sendiri harus melakukan upgrade besar-besaran setelah anak muda dari Yamaha yaitu Akang Kunihiko Miwa memperkenalkan konsep revolusioner yang akan membawa lahirnya produk Yamaha yang revolusioner. Ya, Kunihiko Miwa akhirnya membawa Yamaha memperkenalkan Yamaha R1. Demi menghadapi rival abadinya tersebut, Honda pun akhirnya melakukan upgrade besar-besaran dan akhirnya merilis Honda CBR 1000 RR Fireblade pada tahun 2004. Nah, pada rilis ini terjadi tepat setelah sang maestro Fireblade memutuskan pensiun dari Honda Motor Corporation. Hal ini pun memaksa Honda untuk memutar otak
karena para rivalnya sudah menelurkan produk-produk yang mumpuni di kelasnya pada zaman tersebut. Sebut saja Kawasaki ZX-9R, Yamaha R1, hingga finally Suzuki GSX-R 1000. Satu fakta yang gak luput dari cerita tersebut adalah fakta bahwa generasi Fireblade dikembangkan oleh guru dan murid. Ya, seperti filosofi dari generasi turun ke generasi yang terus turun mengikuti zaman gitu ya. Dan hal yang bikin lebih mencengangkan lagi adalah desainer stripping tricolore Honda, baik dari yang baru maupun yang lama adalah orang yang sama, yaitu Hiroaki Tsukui. Dan nama font Fireblade sendiri jika diamati betul-betul menggunakan font letter B untuk mengenar legasi dari sang maestro Tadao Baba. Fun fact-nya adalah letter B ini dulunya dicetak dengan huruf atau font kapital. Nah, setelah si Tadao Baba-san ini pensiun, letter B-nya dirubah jadi letter B kecil untuk mengenang jasa sang Tadao Baba. Dan itulah sedikit kisah tentang Fireblade dan sang maestro Tadao Baba. Gimana nih? Apa kalian menyukai konten seperti ini? Silakan share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam Automoto.私が歩んできたことが要するに明文化されてないんですけどもね、皆さんに、やっぱりそういう私の思ってることをちゃんと彼らは理解をして、ちゃんとハートの中に入れて、ちゃんとできてる。それをだからさらにそれを次の世代に教えてやってください。